Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dea Nupta Ramadeni, NPM A1G022116 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Krisyawan, Magister Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok-pokok pembahasan materinya. Yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua ada sasaran mutu pendidikan, dan yang ketiga adalah karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Pembahasan yang pertama adalah konsep manajemen mutu sekolah menengah. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau SMP, SMA, atau KMA guna tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua ada sasaran mutu pendidikan yang terdiri dari input, proses, dan output. Input terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Yang kedua proses yang terdiri dari KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi baik, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif, semarak, dan yang terakhir pengendalian mutu efektif. Yang ketiga ada output yang terdiri dari nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat tinggi. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah karakteristik menjadikan sekolah bermutu. 1. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain: 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. 3. Memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi. 5. Memahami kurikulum dan pengembangannya. 6. Memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan 7 adalah memiliki visi dan misi. Yang kedua ada sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, inovatif, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, dan bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga ada dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. 2. Memiliki keunggulan. 3. Terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4. Kondisi nyaman dan menyenangkan. 5. Penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan 6. Mengesahkan atau favorit. Yang keempat ada fokus manajemen sekolah menengah.
pengelolaan sekolah menengah terfokus pada pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 2. Implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dan membangun MBS di SMA. 3. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. 4. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan 5. Implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Ada juga 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. adalah standar sarana dan prasarana, 6. adalah standar pengelolaan, 7. adalah standar pembiayaan, dan terakhir 8. standar penilaian pendidikan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.